Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Rizkiatur Rohmah. Saya saat ini sedang berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas yang diberi Bapak dosen, yaitu Bapak Kajung Wahyudi, untuk membuat video tentang pertemuan kemarin yang membahas tentang konsep dasar manajemen strategis. Yang pertama yaitu membahas tentang pengertian strategik, yang mana pengertian strategik merupakan konsepsi dasar yang mengarahkan dan mengendalikan beberapa pilihan dalam menentukan sifat dan arah suatu organisasi. Ada pendapat lain juga mengatakan bahwa strategik adalah penginterpretasian antara target, kebijakan, dan serangkaian aktivitas kegiatan organisasi ke dalam suatu kesatuan yang utuh. Yang kedua itu membahas tentang definisi strategi, yang mana strategi itu berasal dari kata Yunani, yaitu strategos atau strategia, yang berarti general or generalship, atau dapat diartikan sebagai suatu yang berkaitan dengan top manajemen pada suatu organisasi. Yang ketiga membahas tentang definisi manajemen strategi. Definisi manajemen strategik adalah suatu proses aktivitas yang menyesuaikan strategi dengan iklim organisasi, memfokuskan perencanaan strategi sebuah organisasi dengan keadaannya, dan memusatkan perhatian bahwa pelaksanaan strategi terlaksana dengan maksimal. Yang keempat yaitu membahas tentang ciri khas manajemen strategi. Untuk ciri khas manajemen strategi itu adalah memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, strategi yang bagus dihasilkan oleh manajer dan yang profesional dengan menguasai sebagai aspek yang dibutuhkan. Yang kedua, beberapa strategi yang direncanakan dilakukan oleh bawahan yang kompeten di bidang masing-masing. Yang ketiga, kemampuan untuk bekerja sama antara manajer dan bawahan secara sinergis dalam pencapaian beberapa sasaran satu organisasi yang telah direncanakan dengan baik. Yang keempat yaitu mencakup sasaran organisasi untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Yang kelima, pada dasarnya manajemen strategi adalah mampu berkompetisi dan memenangkannya dengan organisasi lain dalam pencapaian sasaran organisasi melalui produksi berbagai keputusan strategis dengan langkah-langkahnya. Yang keenam, beberapa kegiatan strategis direncanakan berdasarkan kondisi yang dimiliki dan mengambil kebijakan yang diperlukan. Untuk yang ketujuh yaitu mengambil berbagai kebijakan dengan menyesuaikan kondisi yang ada, sumber daya yang dimiliki, serta beberapa organisasi yang lain sebagai kompetitor. Yang kedelapan yaitu kebijakan yang strategis dan organisasi akan bisa memenuhi harapan setiap individu. Yang kesembilan yaitu sumber daya yang ada dalam organisasi memiliki peran signifikan dan pembelaan terhadap organisasi lain. Yang terakhir yaitu sumber daya yang kompeten dan profesional akan mempengaruhi pada mutu suatu organisasi untuk bersaing dengan organisasi lain. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam manajemen strategis. Prinsip dalam manajemen strategis yang pertama yaitu manajemen strategis seharusnya mampu memusatkan perhatian pada semua target-target yang perlu dicapai sesuai rencana yang telah diciptakan. Untuk yang kedua
Dalam mengambil kebijakan, seharusnya manajer mengajak beberapa komponen untuk menghasilkan kebijakan yang sempurna. Yang ketiga yaitu pencapaian strategi yang diinginkan haruslah korelatif dengan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Untuk yang terakhir, yang keempat, strategi yang dihasilkan haruslah bersifat efektif dan efisien. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tahapan manajemen strategi. Yang pertama yaitu mengamati lingkungan. Pelaksanaan kegiatan dan aktivitas sehari-hari diatur dengan mekanisme yang mempunyai hubungan dan pengaruh, sehingga dalam menjaga keberadaannya itu sangat penting untuk mengamati beberapa hal yang berhubungan dengan lingkungan strategi, apalagi dalam aktivitas manajemen. Yang kedua yaitu merencanakan strategi. Merencanakan strategi bisa dilakukan juga dapat merumuskan strategi. Yang ketiga menerapkan strategi. Pelaksanaan strategi merupakan semua aktivitas yang diperlukan dalam melaksanakan suatu perencanaan strategi. Pelaksanaan strategis adalah suatu proses dan tahapan-tahapan kegiatan strategis, dan keputusan bisa berubah-ubah dengan cara mengembangkan kegiatan, pendanaan, dan mekanisme. Yang terakhir yaitu menilai strategi. Kemampuan organisasi dalam menilai strategi yang digunakan dalam pencapaian targetnya sebagai pengetahuan terhadap hasil pekerjaan yang sudah dilakukan atau yang sudah dilaksanakan. Dari hasil inilah dapat dilihat apakah target organisasi sesuai standar minimal atau tidak. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.